Hai guys, welcome back to Today's Insight with Ulas Asih. Balik lagi bareng aku, Bianca Andrea Dewi, psikolog Ulas Asih. Dan hari ini aku nggak sendirian, karena ada Kak Herwinda. Halo Herwinda. Halo Lala. Herwinda ini salah satu psikolog Ulas Asih juga, salah satu yang andalan ya Win ya? Astagfirullah, amin insya Allah ya. Insya Allah ya, oke. Gimana Win kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Lala gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik juga. Oke, berarti kalau sehat, siap ya. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang, kalau menurutku pribadi sih kita semua pasti mengalami nggak sih Win? Yang bakal kita obrolin hari ini. Tapi kayaknya jarang untuk diungkapkan. Wah. Apa tuh? Apa tuh kira-kira gitu kan? Semua orang mungkin mengalami, tapi jarang diungkapkan. Yaitu kerapuhan. Iya kan, kita hari ini bakal bahas tentang kerapuhan gitu kan. Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya-tanya gitu kan, kerapuhan tuh apa dan bentuknya gimana gitu. Apakah iya aku mengalaminya, terus kalau emang mengalami harus apa gitu. Dan mungkin ada yang berpikir, emang kita boleh ya bersikap rapuh atau merasa rapuh gitu kan. Kalau ntar kita rapuh, gimana kita ngadepin dunia yang keras ini gitu kan. Nah, kita bakal bahas, aku bakal bahas bareng Winda di sini. Jadi simak terus teman-teman sampai akhir video ini ya. Oke, Win BTW nih ya, ngomong-ngomong di awal, kalau misalnya aku tanya tentang kerapuhan gitu, pernah nggak sih Winda ngalamin yang namanya kerapuhan gitu? Pernah nggak ngerasa rapuh? Pernah banget sih lah. Ini tadi aja tuh udah ngerasa rapuh gitu ya. Karena kan kita mau podcast nih bareng seorang biang lala gitu ya, udah deg-degan duluan nih gitu ya, takut macem-macem gitu. Nah itu kan juga salah satu bentuk kerapuhan ya lah gitu. Itu contoh yang real, yang deket banget gitu. Kalau Lala sendiri gimana? Pernah nggak ngalamin juga? Menarik, berarti kayak deg-degan mau ngadepin sesuatu, mungkin kayak takut, cemas gitu pun juga bentuk kerapuhan ya Min? Ya benar. Karena kan di balik kerapuhan itu kenapa sih kok kita rapuh gitu ya, mungkin ya pertanyaannya gitu. Karena kerapuhan itu adalah satu perasaan gitu ya, mungkin ya lah ya, ketika kita tuh merasa takut tidak diterima, takut akan penolakan gitu ya. Kan ada resiko tuh bahwa ada penolakan, ada rasa tidak diterima gitu, sehingga kita merasa rapuh gitu ya. Jadi menunjukkan kelemahan kita, menyadari, mengakui kelemahan kita itu adalah salah satu bentuk kerapuhan itu sendiri. Gitu. Oke, menarik. Berarti kalau tadi Winda nanya, aku pernah nggak sih ngalamin kerapuhan gitu ya? Dari definisi yang tadi Winda kasih, ya kayak setiap hari nggak sih kita tuh pasti ada aja momen yang bikin kita ngerasa rapuh gitu, ngerasa takut nggak diterima, ngerasa lemah kayak gitu kan. Kurang lebih gitu. Oke, benar. Jadi kayak misalnya mau nge-podcast apa mungkin mau konseling gitu kan. Mau konseling gitu sama klien, ada rasa deg-degan, bisa nggak ya nanti, lancar nggak ya nanti, kayak gitu. Itu pun juga bentuk kerapuhan ya Win? Ya, benar. Itu juga salah satu bentuk kerapuhan. Dekat banget ya dengan keseharian kita ya lah berarti. Iya banget. Berarti nggak apa-apa dong kita ngerasa rapuh gitu Win? Ya, nggak apa-apanya, kalau pertanyaannya nggak apa-apa banget gitu ya. Tapi mau nggak kita menunjukkan itu, mau nggak dan berani nggak kita menunjukkan itu yang mungkin jadi pertanyaan tersendiri ya lah ya. Karena kalau nggak apa-apa, justru sebaiknya ya memang perlu dan boleh banget gitu. Tapi mau nggak, berani nggak kita, mungkin itu yang jadi pertanyaan gitu. Oke. Memang ada Win yang nggak berani gitu menunjukkan kerapuhan. Mungkin kayak misalnya kalau misalnya Win lihat dari klien-klien konseling gitu secara umum aja sih, secara umum. Ya, bukan hanya ada ya, tapi banyak banget ya mungkin ya. Kalau Lala sendiri mungkin ngelihat juga mungkin banyak banget ya dihadapin gitu di ruang praktik gitu ya. Klien-klien yang datang gitu bahwa mereka tuh belum berani ya, mungkin ya belum berani untuk menunjukkan kerapuhan. Karena apa? Karena memang tadi ya takut nggak diterima, takut menjadi lemah gitu ya, takut dianggap buruk, takut dinilai salah dan sebagainya gitu, sehingga menunjukkannya itu nggak mudah memang gitu.
gitu, perlu keberanian tadi gitu. Jadi ada banyak banget, nggak cuman sedikit gitu. Bahkan sekalipun mereka sudah berani untuk melakukan konseling gitu ya, menjadwalkan sesi dengan psikolog gitu, nggak jarang mereka belum berani untuk menunjukkan itu gitu. Bahkan ada kasusnya nih tadi yang sore banget tadi tuh aku baru berpraktek sama klien tuh, dia menyampaikan gitu ya dengan penuh keraguan-raguan gitu ya, dia menyampaikan terkait apa yang dia rasakan, tapi dia selalu menyebut bahwa ya saya tuh masih functioning kok Mbak gitu ya, saya masih bisa menjalani peran saya dengan baik gitu. Padahal kan ya it's okay, nggak apa-apa gitu, sekalipun kita rapuh bukan berarti kita nggak bisa functioning gitu ya, nggak bisa well functioning gitu. Gitu sih lah terkait klien-klien yang menunjukkan sisi kerapuhan tadi dalam ruang praktek. Oke, menarik. Dan iya sih kayak kata Winda tadi, mungkin aku juga banyak gitu bertemu atau nggak usah deh klien, kan kita juga mengalamin kan Win, yang namanya kerapuhan gitu kan. Kita punya kecemasannya sendiri, kekhawatirannya sendiri, takut nggak diterima gitu kan. Dipikir-pikir mungkin nggak sih ada kaitannya sama karena dari mungkin kita kecil gitu kan, mungkin bagian orang dari kecil tuh dituntut untuk harus benar terus gitu, harus sempurna. Kayak misalnya yang bayanganku tuh adalah nggak jarang kan, mungkin di ruang kelas atau ya seorang siswa gitu, ketika dapat nilai jelek bukannya dieksplor gitu kan, kenapa ya kok nilainya jelek gitu kan, mungkin guru atau orang tuanya gitu kan, tapi malah dimarahin gitu, misalnya kayak gitu. Benar banget lah. Jadi memang sedari kecil ya kita dituntut untuk sempurna dan memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Contohnya yang dikasih Lala tuh bener banget tadi gitu. Atau nggak jauh-jauh deh dari contoh yang mungkin terjadi di keluarga kita sendiri misalnya ya gitu ya. Kalau kita lihat mungkin ya sering mungkin ya Lala ngelihat orang tua yang ngajakin anaknya pergi ke restoran misalnya ya, ke tempat makan gitu ya. Kemudian mereka sedikit mengancam anaknya untuk duduk diam gitu ya, untuk well behave gitu. Padahal mungkin anaknya adalah tipe yang kinestetik, yang lari-larian ke sana kemari gitu ya. Bahkan mungkin sempat diancam, kamu duduk nggak, kalau nggak duduk mama nggak sayang sama kamu gitu ya. Itu kan dari kecil kita sudah dituntut untuk bisa memenuhi ekspektasi orang lain gitu ya, dituntut untuk menutupi, melayer sisi diri kita yang sesungguhnya, true self kita gitu. Untuk apa? Untuk bisa diterima gitu. Bahkan dari orang-orang terdekat kita sendiri gitu ya. Kan berat banget ya lah ya kayaknya ya. Tuntutannya berat banget. Iya kan, satu sisi ada sisi wajarnya ya, kita tuh nggak segitu terbuka sama orang asing lah, katakanlah gitu. Tapi masa sama keluarga juga gitu sih, gitu nggak sih kadang mikir, sama temen deket, masa gitu sih gitu. Tentu penting nggak sih kita untuk punya orang-orang tertentu di mana ke orang itu tuh kita bisa nunjukin sisi rapuh kita atau vulnerability kita gitu nggak sih Win? Ya, benar banget. Tapi nggak jarang juga, pasti juga ada alasannya sih lah, kenapa kok kita tuh sulit gitu ya untuk terbuka sama bahkan orang-orang terdekat kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita tadi ya terbuka, jujur menjadi diri kita yang apa adanya, ternyata tidak mendapatkan respon yang baik gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan responnya. Ternyata mungkin tadi ya disalahkan mungkin ya, atau dinilai buruk gitu, sehingga akhirnya ya kita nggak bisa terbuka sepenuhnya bahkan dengan orang terdekat kita justru gitu, karena menjadi diri kita sendiri itu pun juga tidak diterima gitu. Akhirnya kan jadi sulit ya untuk terbuka gitu. Oke, menarik. Menjadi diri sendiri pun nggak diterima ya oleh orang terdekat yang mungkin tuh, atau seringnya kalau orang terdekat tuh kita justru punya harapan yang lebih tinggi gitu nggak sih? Benar misalnya kayak aku sama Winda gitu kan, kita temenan lumayan deket, jadi aku berharap Winda lebih bisa memaklumi kalau misalnya aku datang terlambat, misalnya ada situasi yang mendesak gitu kan, atau aku tiba-tiba datang curhat, nangis gitu kan, pasti ada harapan kalau orang terdekat tuh lebih memahamiku gitu. Pasti. Ya, kebalikannya, seringnya situasinya kebalikannya gitu. Justru orang terdekat yang kita harapin tuh malah justru yang marahin gitu kan, yang nggak nerima apa adanya gitu. Nah, lupanya
dalam nggak sih? makin terasa ya. Nah, Ibaratnya kayak kalau kita dekat sama seseorang kan kita pasti punya resiko untuk kena pukul, untuk kena cubit gitu ya. Gerak dikit aja udah kena gitu ya. Jadi justru memang yang sering kali justru menyakiti kita ya orang-orang terdekat kita gitu. Karena apa? Karena tadi kita dengan orang-orang terdekat kita berusaha menunjukkan sisi diri kita yang seapa adanya, tapi ternyata mereka nggak bisa menerima, gitu ya. Kemudian yang kedua, ternyata kita punya harapan atau ekspektasi, dan ternyata mereka tidak bisa memenuhi, gitu. Itulah yang kemudian jadi memunculkan luka batin tersendiri mungkin ya lah ya bagi mereka, begitu, bagi kita semua, gitu. Dan kita semua punya kerentanan itu, gitu. Benar. Dan wajar nggak sih kita rentan gitu terhadap harapan kita ke orang lain gitu, apalagi orang terdekat kita gitu kan. Iya. Oke, menarik banget nih. Sebenarnya kan kalau tema tentang vulnerability atau kerentanan tuh kan yang aku dengar terakhir tuh dari TED Talk gitu kan, Win. Dr. Brené Brown. Di TED Talk ada, di Netflix ada, beliau juga buku gitu kan. Kalau nggak salah inget tuh, nih boleh dikoreksi ya, Win. Jadi Dr. Brown ini sebenarnya lagi meneliti tentang keberanian gitu, courage gitu kan. Iya. Setelah dia ngumpulin data, kayaknya kalau nggak salah bertahun-tahun, 10 tahun apa ya kalau hampir 10 tahun ya. 10 tahun ya. Dia akhirnya menemukan bahwa ada korelasi antara keberanian sama kerentanan gitu. Iya nggak sih? Bener nggak? Iya, benar banget. Terus aku ingat banget waktu di Netflix tuh Dr. Brown tuh cerita dia sampai ke psikolognya untuk sambil bawa semua datanya karena dia tuh merasa nggak terima. Loh, aku tuh lagi ngebahas keberanian kok ada kaitan sama kerentanan. Itu kan kayak dua kutub yang berseberangan banget gitu kan. Menariknya nih, emang apa tuh Win kaitannya antara keberanian sama kerentanan gitu? Oke, pasti ada kaitannya ya, karena dua kutub yang berseberangan sekalipun gitu ya, itu tetap akan bisa diintegrasi gitu ya, maksudnya dua hal yang saling berbeda pun tetap saling melengkapi satu sama lain gitu. Karena sebenarnya kerentanan itulah yang kemudian ketika kita menyadarinya, maksudnya menyadari bahwa kita rentan gitu ya, maka dari situlah kita bisa menumbuhkan keberanian gitu, keberanian untuk menyadari bahwa kita sedang rentan gitu. Mungkin kaitannya itu ya gitu ya. Kalau pada prosesnya memang untuk menumbuhkan keberanian sendiri itu kan nggak mudah ya lah ya gitu ya, karena tadi ada rasa takut akan penolakan gitu, takut tidak diterima, karena pada dasarnya kan kita punya kebutuhan untuk diterima, terkoneksi dengan orang lain gitu. Nah, ternyata memang tadi kerentanan dan keberanian itu memang ada kaitannya gitu. Justru dengan kita menyadari bahwa kita rentan, disitulah letak atau awal pintu bagi kita untuk berani menyadari bahwa kita rentan, berani menyadari bahwa kita butuh bantuan gitu ya, berani menyadari bahwa kita bisa terkoneksi dengan orang lain dengan menunjukkan kerentanan itu, gitulah. Oke, menarik banget sih. Bener sih, Win. Kadang tuh ketika aku sebenarnya ini menarik sih. Mungkin orang-orang tuh berpikir bahwa kalau klien ke psikolog yang dapat sesuatu tuh kliennya gitu. Padahal enggak loh teman-teman, psikolognya pun juga dapat sesuatu gitu kan dari proses counseling gitu kan. Satu hal yang aku pelajari banget dari klien-klienku adalah mereka tuh seberani itu loh untuk menunjukkan bahwa aku tuh punya sisi rentan. Yang ini tuh manusiawi gitu kan, yang semua orang pasti punya, tapi sayangnya nggak semua orang tuh berani menunjukkan gitu. Sedangkan satu sisi mereka menyadari dulu gitu, menyadari kayak oh ternyata aku ada kelemahan atau kerentanan di sini gitu kan. Terus mereka berani untuk explore, mereka berani untuk mendiskusikan ke psikolog gitu kan, sampai akhirnya ketemu antara penerimaan atau ya simply how to deal with the vulnerability gitu nggak sih? Ya, benar banget. Makanya kenapa di awal kan kita sering banget ya ketika sesi itu pasti di awal berterima kasih, mengapresiasi. Kenapa? Karena mereka sudah berani untuk menjalani sesi, mereka sudah mau mempercayakan healing journey mereka dengan kita. Itu kan suatu keberanian yang sangat patut untuk diapresiasi ya gitu ya. Nggak mudah untuk itu gitu. Ketika mereka mulai jujur, mulai terbuka, nggak cuman ke diri mereka sendiri lah, tapi juga ke orang lain. Itu kan luar biasa hebat gitu ya. Bahkan
di antara kita aja nggak jarang kita tuh sulit untuk jujur dan terbuka sama diri kita sendiri ya lah ya, kalau kita lagi vulnerable, kalau kita lagi butuh bantuan gitu. Jadi mereka ini yang datang ke psikolog itu justru malah mungkin insight yang didapetin lebih banyak psikolognya kali ya lah ya ketika berproses sama kliennya ya. Bener-bener, kadang tuh satu sisi ada rasa respect, salut juga gitu kan, betapa itu tuh hal yang selama ini mereka simpen lama banget loh. Kadang tuh ada pikiran kayak, ini tuh kamu simpen lama banget loh, kok bisa sampai setahan itu kan gitu kan. Sampai akhirnya mungkin mereka decide untuk kayak, oke, ini waktunya aku mencari cara gimana deal dengan vulnerability-ku gitu kan. Jadi memang satu hal yang paling penting sebelum kita tahu cara menyelesaikan masalah kan adalah dengan menyadari masalah gitu. Nah, cuman untuk menyadari salahnya diri sendiri tuh, aduh luar biasa, nggak susah banget ya. banget PR banget ya kayaknya ya gitu ya. Tadi ya mungkin kunci awalnya adalah letaknya di jujur gitu ya, otentik, jujur dan terbuka. Nggak harus dengan orang lain dulu kok gitu. Jujur dan terbuka setidaknya dengan diri kita sendiri dulu deh gitu. Kalau kita lagi rentan, kalau kita lagi nggak baik-baik aja, kalau kita lagi butuh bantuan gitu. Nggak harus ke orang lain karena kan ngeri juga ya kalau langsung jujur dan terbuka sama orang yang mungkin nggak deket gitu ya, nggak dikenal gitu ya. Karena tadi namanya rentan kan pasti ada resikonya gitu ya. Nah, jadi yang namanya rentan kan pasti ada titik resikonya. Resikonya apa? Resikonya tidak diterima gitu ya. Resikonya dihakimi, resikonya dinilai buruk, dinilai lemah dan sebagainya gitu. Jadi setidaknya awalnya pintunya adalah dari jujur dan terbuka terhadap diri kita sendiri dulu gitu. Nggak perlu jauh-jauh ke orang lain, ke siapapun, ke diri kita sendiri dulu deh gitu. Itu sih mungkin awalnya. Oke. Berarti caranya agar kita bisa deal ya, goal akhirnya kan berdamai kan sama kerentanan itu gitu. Menghadapi atau berdamai dengan kerentanan itu gitu. Apapun caranya tiap orang pasti beda-beda gitu. Tapi langkah awalnya adalah jujur dan terbuka ke diri sendiri dulu. Gitu. Dan benar. Step selanjutnya mungkin kalau emang merasa nggak bisa menghadapi sendiri, mungkin cari bantuan gitu. Dan sebenarnya wajar sih teman-teman kalau nggak langsung ke tenaga profesional gitu. Mungkin ke saudara terdekat, keluarga atau teman terdekat, ke pasangan kayak gitu. Dan itu nggak masalah sih sebenarnya ya. Gimana pun ini menariknya budaya kita gitu, Win. Kultur Indonesia itu kan kita kolektif ya, sama temen, saudara tuh kan deket gitu kan, ada ikatan emosionalnya gitu. Jadi ada rasa, oh aku percaya sama si A, sama si B, si A, si B ini bisa dengerin aku dengan nyaman, bisa empati gitu. It's really okay gitu, teman-teman. Intinya jangan pernah merasa sendirian juga nggak sih, Win? Benar. Jangan pernah merasa sendirian dan jangan pernah merasa bahwa kelemahan kita atau kekurangan kita atau kerentanan kita itu membuat kita merasa tidak pantas untuk diterima, tidak pantas untuk dicintai, tidak pantas untuk menerima bantuan gitu ya. Karena justru ketika kita memberanikan diri untuk jujur dan terbuka tadi gitu ya, disitulah letak kita mendapatkan keterhubungan gitu ya dengan orang lain gitu. Kita jadi mendapatkan dukungan gitu ya, mungkin dukungan emosional, dukungan material, dukungan apapun itu gitu. Kemudian kita merasa terkoneksi gitu. Ketika kita memang menemukan tadi ya orang-orang yang tepat, support system kita gitu ya lah ya. Ketika kita berani untuk minta bantuan ke orang-orang terdekat kita, justru disitulah kita mendapatkan pemenuhan kebutuhan itu gitu, asalkan memang orang-orang ini adalah orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang memang selama ini mendukung dan menerima kita gitu ya. It's okay untuk menceritakan, untuk mendapatkan bantuan, untuk jujur dan terbuka ke mereka gitu. Apalagi ketika mereka sudah menunjukkan respon bahwa mereka menerima sebagaimana adanya gitu. Jadi izinkan diri untuk menerima gitu ya, mungkin ya lah ya, mengizinkan diri untuk menerima gitu. Iya loh, sebenarnya kan dipikir-pikir benar kata Winda gitu kan. Manusia tuh kan basicnya nggak sempurna gitu. Ya udah gitu kan. Mungkin ada momen kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Misalnya kamu kesalahan, kamu butuh bantuan kayak gitu, kamu rasanya nggak bisa sendirian gitu. Nah apalagi tuh, emang kita tuh nggak bisa sendirian gitu, dan nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Jadi it's okay teman-teman. Nah ini aku jadi ingat sih Win sama yang tadi dibahas sama Winda tentang
merasa terkoneksi gitu. Itu penting banget. Karena kalau kita mau lihat ya dari salah satu teori self compassion atau berbelas asih kepada dirinya Kristin Neff gitu kan. Satu hal yang biasanya terjadi ketika kita lagi dalam kondisi yang kayak mungkin rapuh atau nggak baik-baik aja adalah ngerasa self isolated gitu, ngerasa terputus dari dari sosial, dari dunia gitu kan. Aku merasa jangan-jangan aku nih sendirian, jangan-jangan nih aku doang yang ngerasain ini gitu. Jadi penting banget kan Win untuk menyadari bahwa manusia tuh emang nggak sempurna semua loh gitu. Dan nggak sempurna itu nggak apa-apa gitu ya, lah ya maksudnya. Bener-bener. Dan nggak sempurna tuh nggak apa-apa gitu. Apa ya istilahnya? Common humanity gitu kan. Istilahnya common humanity menyadari bahwa pengalaman tidak sempurna, pengalaman gagal itu adalah pengalaman manusia pada umumnya kayak gitu. Ya nggak cuma kita aja yang ngerasainnya ya, mungkin seluruh manusia yang ada di muka bumi ini pun juga merasakannya gitu. Benar-benar. Tapi kadang yang membuat seseorang itu tadi ya menarik diri gitu ya, mengisolasi diri gitu, karena mereka merasa bahwa ketika mereka tidak sempurna, mereka tidak pantas untuk diterima, tidak pantas untuk dicintai gitu ya, merasa tidak pantas, tidak deserve gitu, tidak berhak gitu, tidak berharga gitu. Padahal kan kalau kita telusuri lebih dalam, keberhargaan diri kita tuh nggak ditentukan dari sempurna atau tidak sempurnanya kita gitu. Karena sekalipun kita tidak sempurna juga kita tetap berharga kok sebagaimana adanya gitu ya. Kita tetap berhak diterima, kita pun juga berhak menerima cinta kasih itu gitu. Dan kadang kita sendiri yang tidak mengizinkan diri kita untuk menerima karena kita merasa nggak pantas tadi gitu. Wow, kayak ketampar sih, kayak oke, aku mulai merefleksikan kehidupanku. Aku juga kaget ya bisa ngomong kayak gitu ya. Jadi ketampar sendiri juga. Iya benar. Ini agak out of topic, tapi kadang gitu nggak sih? Kayak lagi mungkin ngisi seminar atau lagi sama klien gitu kan. Kita tuh sebenarnya ngomong bener dari hati, gitu. Tapi sebenarnya kayak aku kok bagus banget barusan ya apa yang ngomongin gitu kan. Kayak itu sisi Herwinda yang mana yang ngomong gitu ya? Ya bener. Lebih ke nggak yang bagus gimana, tapi kayak nampar diri sendiri, kayak ngingetin gitu. Tuh, ingat tuh, lu bisa ngomong ke orang lain, tapi kenapa nggak bisa ke diri sendiri gitu kadang-kadang. Tapi kadang menariknya juga apa yang kita omongin sebenarnya yang itulah yang juga kita rasain lah gitu. Tapi tanpa sadar kita udah ngelewatin itu ternyata gitu. Jadi kita sendiri udah ngalamin, kita ngerasain, baru kita bisa ngomongin gitu. Karena relate gitu ya dengan kehidupan kita. Makanya ketika kita ngomongin kan kita jadi sadar ya, oh iya ternyata kemarin gitu juga ya gitu ya. Bener banget. Itu kenapa dulu kalau di kelas kan kita salah satu hal yang penting ini buat teman-teman yang kalau mau jadi psikolog mungkin ya. Satu kunci penting jadi psikolog adalah terbuka dengan semua perasaan. Iya, benar banget. Ingat nggak sih? Ya, terbuka dengan kayaknya ini ya mudah banget ya, tapi ternyata pada prakteknya sulit banget ya lah ya. Yes, betul banget gitu kan. Karena mungkin pengalaman tuh kan banyak banget ya, variasi banget ya. Klien tuh macam-macam lah pengalamannya gitu, dan kita kan nggak mungkin ngalamin itu semua untuk bisa paham gitu, tapi kita tahu rasanya gitu kan. Nah itulah jadinya kita juga berani untuk membuka diri terhadap pengalaman yang mungkin kita alami sendiri yang nggak enak gitu kan. Kita tahu rasanya, oh sedih banget tuh kayak gini tuh, kehilangan tuh kayak gini tuh, ngerasa nggak berharga tuh kayak gini tuh, gitu nggak sih Win? Ya, menarik tadi yang Lala omongin bahwa kita tuh nggak harus ngerasain semuanya ya untuk bisa berempati, karena ternyata kemampuan berempati itu masih bisa dilatih ya mungkin ya lah ya, gitu ya. Jadi kita nggak harus ngerasain semuanya untuk bisa memahami, merasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Dan ini yang juga mungkin kunci dari keterhubungan kita dengan orang lain ya lah ya gitu ya, bahwa kita bisa memahami, kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan sehingga kita bisa merespon dengan tepat gitu ya. Tapi
tadi bahwa ketika kita bisa memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan, kuncinya adalah kita perlu memahami dan merasakan dulu apa yang kita rasakan, jujur dan terbuka tadi, gitu ya. Jujur dan terbuka, kemudian kita menyadari bahwa nggak cuma kita sendiri loh yang mengalami itu, gitu ya. Akhirnya kita jadi bisa berwelas asih ke diri kita sendiri, kita bisa mentoleransi ketidaksempurnaan itu, gitu. Kita merasa diri kita pantas untuk mendapatkan bantuan, kita merasa bisa menerima itu, gitu ya, membuka diri untuk menerima bantuan itu, gitu, sehingga dampaknya jadi kita bisa terhubung secara lebih sehat mungkin ya dengan orang lain ya. Oke. Wah, bagus banget ya. Memang awalnya adalah belajar dulu untuk berwelas asih kepada diri, agar kita bisa juga berwelas asih kepada sesama gitu kan. Ya, benar. Nggak cuma manusia sebenarnya sih, semua makhluk hidup gitu kan. Semua makhluk hidup. Karena kalau udah saling kasih, saling sayang, udah kayaknya udah banyak masalah yang akan selesai dengan sendirinya nggak sih? Makanya Dr. Brown itu bilang di salah satu aku lihat di TED Talks ya, dia bilangnya bahwa ketika seorang ibu gitu ya, di awal kelahiran anaknya, si anaknya lahir, kemudian si ibu itu menyampaikan ke si anak ini bahwa kamu memang nggak sempurna gitu, tapi kamu pantas untuk dicintai dan pantas untuk dihargai gitu ya. Mungkin dengan kata-kata itu yang bisa dikatakan oleh seluruh ibu di muka bumi ini, semua permasalahan mungkin akan berakhir gitu ya. Katanya Dr. Brown itu seperti itu gitu, bahwa mungkin ketika kita menghadapi orang lain dan kita mungkin bisa mengelola ekspektasi kita untuk orang lain itu memenuhi kebutuhan kita gitu ya, maksudnya mengurangi tuntutan kita ke orang lain itu gitu, maka kita bisa belajar untuk menerima mereka sebagaimana adanya gitu ya, sehingga itu tempat gitu ya, tempat atau fasilitas bagi orang itu untuk jujur menjadi dirinya sendiri tadi gitu ya, jujur dan terbuka menjadi dirinya sendiri gitu, sehingga mereka bisa jadi otentik gitu ya, dan hubungannya jadi lebih sehat tadi gitu. Oke, jadi otentik dan hubungannya jadi lebih sehat gitu ya, otentik ke diri sendiri dan bisa otentik juga ke orang lain ya, Win. Karena ada hubungannya banget sama mungkin kalau ini akan panjang lagi sih, terkait dengan relasi kita ke orang lain juga. Kalau kita menyadari bahwa manusia itu nggak sempurna sebagaimana aku dan itu nggak apa-apa, orang lain pun juga boleh gitu nggak sempurna gitu kan. Ketika kita mungkin punya pasangan atau mungkin ke orang tua kita gitu, atau mungkin ke siapapun gitu kan, kita menyadari bahwa manusia itu nggak sempurna dan nggak apa-apa gitu. Karena aku pun diterima apa adanya, jadi aku akan mencoba untuk menerima apa adanya gitu. Ya, benar banget. Oke, diterima apa adanya pun mungkin susah gampang gitu ya. Kalaupun mungkin di lingkunganmu tidak ada yang menerima apa adanya, minimal dirimu sendiri gitu menerima dirimu apa adanya. Benar banget lah. Kalau kita belum bisa menerima diri kita sendiri, gimana mau menerima orang lain ya seapa adanya gitu ya. Kalau kita masih pakai banyak topeng untuk menutupi gitu ya sisi diri kita yang apa adanya, gimana kita bisa menerima orang lain yang seapa adanya gitu. Kita pasti juga menuntut orang lain untuk sempurna gitu, sedangkan kita tahu nggak ada hal apapun di muka bumi ini yang sempurna gitu. Jadi belajar berdamai dengan ketidaksempurnaan nampaknya PR kita semua ya Kak ya. Ya, setuju banget. Itu sih, berdamai dengan diri kita sendiri. Oke, Win, ini keren banget bahasan hari ini. Yang bisa aku underline adalah yang pertama untuk buat teman-teman atau buat kita semua deh gitu kan. Kita mau coba untuk berani menghadapi atau berdamai dengan kerapuhan, yang memang pertama adalah sadar dulu atau jujur dulu gitu sama diri sendiri. Jadi otentik gitu kan ke diri sendiri. Sadari apa sih ya, biasanya sih mungkin step awalnya itu adalah apa sih yang aku rasakan terhadap situasi tertentu gitu kan. Yang aku rasakan terhadap situasi tertentu, terhadap masalah gitu, apa yang aku rasakan gitu. Dan semua emosi itu diizinkan teman-teman. Terus ada yang tanya gitu kan, emang kalau kayak marah gitu boleh ya Mbak? Marah, kesel kayak gitu boleh gitu. Yang nggak boleh kan adalah apa istilahnya ya, marah-marah ya. Ya benar, melakukan hal-hal yang harmful karena marahmu gitu. Tapi justru kalau kita menyadari bahwa kita lagi marah,
biasanya itu akan mengurangi resiko kita akan melakukan hal-hal yang harmful itu gitu kan. Kalau kita udah sadar dulu, oke, aku nih kayaknya sensi banget karena emang hari ini aku lagi nggak mood gitu misalnya. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Pertama jujur dulu, otentik, berproses untuk menerima diri apa adanya. Kalau merasa tidak mampu sendiri pun ya nggak apa-apa gitu kan. Cari bantuan juga mungkin ke saudara, teman, keluarga, siapapun yang teman-teman percaya yang bisa memberikan support yang empatik gitu kan, yang penuh welas asih gitu. Karena juga teman-teman akan belajar gitu, gimana sih cara berulas asih kepada diri sendiri, gimana cara berulas asih kepada orang lain gitu. Mungkin singkat aja, tiga cara sih paling nggak untuk bisa berulas asih kepada diri itu adalah yang pertama tadi, menyadari dulu perasaan sama pikiran, kemudian aku jadi lupa. Tadi common humanity, tidak merasa sendirian gitu kan, menyadari bahwa ya udah gitu, pengalaman hidup yang tidak sempurna itu tuh adalah pengalaman semua manusia dan nggak apa-apa. Sama yang terakhir adalah bersikap baik ke diri sendiri gitu sih teman-teman. Dan emang ada kaitannya banget nih antara kerapuhan, kita belajar untuk ulas asih kepada diri, sama nantinya muncul tuh keberanian-keberanian kita untuk berdamai dan menghadapi kerapuhan itu. Gitu nggak, Win? Ya, benar banget. Recapnya benar banget ya, kesimpulannya benar banget, menarik banget gitu. Dan pada prosesnya mungkin nggak akan mudah ya lah ya untuk berproses gitu ya, untuk melakukan itu semua gitu ya. Dan it's okay, nggak apa-apa kalau rasanya memang masih sulit, masih berat gitu ya, karena memang jujur dan terbuka tuh nggak mudah gitu ya. Sedari kecil kita tidak terbiasa gitu ya, kita tidak punya kebiasaan untuk jujur dan terbuka gitu. Kita takut akan penolakan tadi, takut tidak diterima gitu, takut yang lainnya gitu, sehingga kita jadi sulit untuk jujur dan terbuka. Jadi kalau memang dalam prosesnya teman-teman merasa kesulitan, it's okay kok, nggak apa-apa. Balik lagi tadi ya, perlu menyadari bahwa memang ketika kita belum menerima, belum bisa berdamai pun ya nggak apa-apa. Terima sisi diri yang memang belum bisa untuk berproses gitu ya, untuk bisa berdamai gitu, nggak apa-apa banget gitu. Ataupun tadi mungkin yang jadi kendala gitu ya, yang jadi kendalanya teman-teman banyak tuh lah biasanya tadi ya terkait emosi negatif gitu. Selama ini kan biasanya kan sulit bagi teman-teman untuk menunjukkan emosi negatifnya, atau mungkin untuk mengakui emosi negatifnya karena simply memang tidak terbiasa untuk diterima gitu ya di masyarakat gitu, dianggap buruk gitu ya, dianggap nggak baik, tadi ya namanya juga negatif gitu. Tapi tadi pada dasarnya ketika kemudian apapun emosi yang ditekan, suatu saat akan muncul kembali ke permukaan ya lah ya, ternyata gitu. Jadi penting banget bagi teman-teman untuk nggak cuman menyadari, tapi juga memberi ruang dan waktu bagi emosi itu untuk dirilis, untuk diekspresikan. It's okay kok untuk merasa marah, nggak apa-apa gitu ya. Merilis marah pun juga nggak apa-apa, tapi tidak dengan tadi ya menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain gitu. Misalnya melakukan berbagai cara yang adaptif gitu. Jadi nggak apa-apa banget gitu. Mungkin itu PR kita semua gitu ya, bahwa menyadari, mengakui dan memproses emosi negatif itu memang nggak mudah, tapi memang tadi butuh keberanian dan itu sangat bisa dilatih, sangat bisa untuk ditumbuhkan gitu. Betul, bisa banget kita mempelajari itu gitu ya, Win ya. Iya. Oke, wah menarik banget bahasan malam ini. Tapi ternyata aku sambil ngecek jam gitu kan, Win, itu udah 30 menit lebih gitu ya. Wah, nggak kerasa banget nggak sih rasanya gitu kan. Kalau diterusin mungkin bisa berhari-hari ya. Bener banget. Udah kayak ada beberapa part gitu nggak sih? Itu pusing sih yang upload ke YouTube gitu kan. Ya udah kalau gitu, terima kasih banyak Winda, selamat istirahat gitu kan. Semoga besok bisa berproses bareng-bareng teman-teman lain yang mungkin juga butuh ruang atau bantuan gitu kan, gimana caranya untuk berdamai dengan kerapuhan kita. Gitu. Oke. Terima kasih juga Lala atas kesempatan dan fasilitasnya. Kembali kasih Winda. Terima kasih banyak buat Kinasi yang udah nonton untuk episode hari ini. Boleh banget Kinasi untuk ngasih saran nih atau rekomen atau ada ide terkait apa yang bakal dibahas atau pertanyaan, boleh banget di kolom komen. Kayak gitu ya. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa lagi.